ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Baik, bismillah, kita awali kajian malam hari ini. Akan saya buka dengan satu quotes yang bagus, yang menurut saya relevan untuk tema kita malam hari ini, dari filosof yang namanya Pascal. Ini filosof dari Perancis, ahli filsafat, ahli tentang agama, ahli tentang matematika. Beliau bilang seperti ini: "The supreme achievement of reason is to realize that there is a limit to reason." Puncak pencapaian akal, pencapaian nalar manusia adalah kesadaran bahwa ada batas bagi akal, bagi nalar. Nah, persis seperti inilah tema kita malam hari ini. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Jadi menurut Pascal, sesuai quotes ini, justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran, ternyata akalku ini terbatas. Banyak hal yang tidak bisa aku jangkau. Sering sekali pikiranku itu buntu. Nah, jadi ini mungkin bisa dikiaskan kalau kita mikir, kok sampai buntu, tidak bisa lagi mikir, itu mungkin batasnya. Jadi supreme achievement itu justru kesadaran, ternyata mentok sudah, hanya sampai di sini pikiranku. Jadi ini mungkin makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut Pascal ini akhir dari penjelajahan rasional, penjelajahan kita pakai akal itu kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, itulah supreme achievement. Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya, akalku itu terbatas. Tidak tahu segalanya, ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Ya tentu saja quotes ini harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya, pandangan bahwa akal itu segalanya. Tidak begitu. Jadi pakailah akal itu, tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya. Yang batas itu mungkin perlu diuraikan lebih jauh. Kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi, itulah batas. Jadi batas itu ketidakmampuan subjektif. Tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita. Baik, semoga malam hari ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar, batas kemampuan akal kita itu. Baik, sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar dari buku yang terjemahannya memang judulnya Batas Nalar. Yang judul aslinya Within Reason, yang nulis Donald B. Carney. Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri.
Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Jadi yang pertama itu, meskipun begitu, kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Mari kita lihat ya, mungkin uraian satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald Bigel nih, nalar itu adalah produk biologis, sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Jadi di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi, nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain.